Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Apapun keadaan kita hari ini, kita mau sama-sama kembali masuk di dalam mezbah doa. Dan mari kita siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk kita mulai masuk di dalam hadirat Tuhan. Jangan biarkan semua hambatan, tantangan yang ada, persoalan itu membebani hak kita untuk kita masuk hadirat Tuhan. Tapi biarlah mari hari ini kita lepaskan dan taruh semua itu di hadapan mezbah Tuhan. Sama-sama sebelum kita masuk di dalam mezbah doa ini, kita berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, di dalam malam hari ini kami bisa kembali di dalam mezbah doa. Biarlah Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami ada, baik kami yang ada di dalam perjalanan, kami yang ada di rumah, maupun kami yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Kami percaya hadirat Tuhan mampu menembus segala ruang dan waktu dimanapun kami ada. Biarlah hari ini kami mau fokuskan hati dan pikiran kami untuk kami memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau sama-sama mulai mezbah doa pada malam hari ini. Mari saudara, kita angkat pujian kita angkat penyembahan kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih buat segala yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau naikkan syukur di hadapan-Mu. Kami mau menghadap tahta-Mu, Raja di atas segala raja. Oh ya ralamaya syandana ralamaya ralamaya. Terima kasih Yesus, Kau beri kedamaian buat hati kami. Kau beri ketenangan dalam jiwa kami. Karena hanya dekat-Mu kami tenang. Hanya dekat-Mu ada keselamatan, pertolongan bagi kami. Yesus, Kau Raja. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesus, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Mari sama-sama puji Dia. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku,
tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Sekali lagi katakan, Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Sekali lagi, di tempat maha tinggi. Uriarala maya syandara. Haleluya. Raja yang kami senang Kau, Yesus, Kau Raja atas hidup kami. Kemuliaan bagi Yesus kami sembah. Uriarala maya syandara. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau Yesus. Kau mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Kami senang Kau Raja segalanya. Kau Tuhan yang dahsyat dan perkasa. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji
sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi, Hosana, in the highest, let our King be lifted up. Hosana. Mari kita angkat hati kita, katakan Hosana. Hati kita, Hosana, in the highest, let our King be lifted up. Hosana. Sekali lagi katakan Hosana. Sekali lagi katakan, let our King be lifted up. Hosana. Oh, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Kau Raja atas segalanya, dimuliakan, ditinggikan. Yesus, Yesus. Biarlah Engkau yang menjadi Raja atas segalanya dalam hidup kami. Yesus, Yesus. Uriara lama ya lama ya lama ya shandara lama ya lama ya. Haleluya, haleluya. Ya lama kasih karena lama ya lama ya lama ya lama ya shandara lama ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Biar Kau hadir di tengah kami, Kau ditinggikan.
Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Segala hikmat, segala kekayaan, kekuatan, kuasa ada di tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang dimuliakan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di momen-momen Natal hari ini, biarlah kami boleh mengucap syukur atas kehadiran-Mu di dunia ini untuk menyelamatkan kami, membawa kami untuk kami bersatu kembali di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, ditinggikanlah Engkau, permuliakan nama-Mu di tengah-tengah kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu yang menjadi kekuatan buat setiap kami. Apapun keadaan kami hari-hari ini, biar kami boleh sama-sama mengerti setiap kehendak Tuhan, mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan mari Tuhan, bicaralah buat setiap kami. Kami mau siapkan hati dan telinga kami, pikiran kami, Kau bukakan, terangi kami, sehingga apa yang kami dengar hari ini bukan hanya sekedar berlalu dalam kehidupan kami, tapi itu boleh ada di dalam hati kami dan kami lakukan untuk keseharian di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap kami semua dan kami mau siapkan hati kami untuk kami terima berkat firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Kembali kita mau mendengar, merenungkan firman Tuhan. Hari ini saya ingin kita sama-sama merenungkan ayat firman Tuhan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-9. Yesaya pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-1 dan ke-2. Saudara, kalau ada Alkitab di rumah saudara atau di dekat saudara saat ini, yuk sama-sama kita buka Yesaya pasal 9, ayat 1 dan 2. Mari, kita akan baca firman Tuhan. Silahkan dibacakan. Yesaya 9 Yesaya 9 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Ayat 2. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini sedang memperlihatkan satu kondisi di dalam Yesaya pasal 1 dan 2 ini. Satu keadaan di mana pada waktu itu bangsa Israel, mereka dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa pada satu saat mereka mengalami satu kondisi yang mengalami kesuraman, kekelaman, kegelapan. Tapi di tengah-tengah itu semua, Tuhan punya satu rencana yang luar biasa untuk menebus umatnya, untuk memberikan keselamatan kepada umatnya. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya berikan judul Terang Keluargaku. Jadi kalau saudara hari ini sedang berkumpul dengan keluarga, mungkin sudah libur, atau sudah sedang ada acara keluarga, atau mungkin sudah bekerja, mungkin sudah sekarang sedang berkumpul dengan keluarga. Yuk sama-sama kita mau dengarkan firman ini. Saya berikan judul Terang Keluargaku. Nah, umat Israel pada waktu itu mengalami satu kondisi yang dalam kegelapan. Artinya bangsa ini sedang menghadapi satu masalah, mereka nggak punya harapan akan masa depan mereka. Mereka kehilangan arah, mereka kehilangan tuntunan bagi bangsanya. Dan kondisi gelap tentu bukan kondisi yang
enak, bukan kondisi yang mudah untuk dilalui. Kalau kita di dalam ruangan yang gelap, tentu kita juga dalam satu situasi yang sulit, karena kita nggak bisa melangkah menuju ke depan dan melihat dengan jelas. Jadi kondisi bangsa Israel pada waktu itu adalah kondisi yang seperti tidak menentu, kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, dan mereka ada dalam situasi yang frustrasi, putus asa. Dan di tengah-tengah itu, Tuhan bekerja melalui nubuatan Yesaya. Terjadilah satu momen di mana nubuatan ini menubuatkan kelahiran Yesus, Sang Mesias, yang menjadi terang bagi dunia. Dan Yesus sebagai terang itu hadir di dalam satu keluarga, namanya keluarga Yusuf dan Maria. Nah, hari ini kita mau lihat, di momen Natal ini, kita mau lihat satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana Yesus hadir sebagai terang di dalam kehidupan keluarga Yusuf dan Maria saat itu. Dan kita mau merenungkan kembali kehidupan keluarga kita saat-saat ini. Ini mungkin akhir tahun dan kita sedang ada satu rencana untuk kita mulai masuk ke tahun yang baru. Di tahun 2024, kita mungkin memiliki sebuah goal, tujuan, dan kita mulai mencoba untuk menata kehidupan kita memasuki tahun 2024. Tapi di tengah-tengah itu, yuk sama-sama, saudara, apapun situasi dan kondisi yang sedang kita alami di dalam keluarga kita, yuk kita sama-sama belajar dari kehidupan keluarga Yusuf dan Maria pada waktu itu. Keluarga Yusuf bukanlah keluarga yang memiliki kondisi semua tercukupi. Yusuf dan Maria pada waktu itu bukanlah satu keluarga yang berada. Ya. Kita perhatikan Yusuf dan Maria pun juga mengalami kesulitan pada waktu proses kelahiran Yesus. Saya percaya pada waktu Maria dikunjungi oleh malaikat Gabriel untuk memberitahu bahwa dia akan melahirkan seorang bayi. Saya percaya pada waktu itu proses sedang berjalan. Kehamilannya mulai ada perkembangan setiap bulan, seperti yang ibu-ibu alami dalam masa-masa kehamilan. Dan saya percaya Maria pun juga mengalami situasi yang natural seperti ibu-ibu hamil saat ini. Dan perhatikan saudara, Yusuf dan Maria sampai mereka memiliki satu kesulitan pada waktu di mana sudah waktunya Yesus dilahirkan, mereka tidak memiliki tempat untuk melahirkan bayi Yesus. Ini adalah satu kondisi yang sulit buat mereka. Tapi saudara, kita perhatikan bagaimana terang di dalam keluarga Yusuf dan Maria menjadi solusi. Terang itu bukan sesuatu yang langsung semuanya serba mudah, tapi untuk menggenapi satu rencana Tuhan. Ada banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh keluarga Yusuf dan Maria ini. Ya. Sekalipun mungkin kondisinya nggak proper, satu kondisinya mungkin nggak layak pada waktu itu, tapi saya percaya pergumulan-pergumulan Maria, kesulitan-kesulitan Maria di dalam masa kehamilan, dia punya satu tujuan, dia punya satu janji yang dipegang dari Tuhan atas hidupnya. Jadi meskipun risikonya nggak mudah, tapi Yusuf dan Maria menerima terang, yaitu Yesus, hadir dalam keluarganya. Saudara, apapun situasi keluarga saudara hari ini, mungkin orang lain mengatakan nggak ada harapan lagi. Mungkin orang lain mengatakan tidak tertolong lagi kondisi keluarga kita. Atau mungkin saudara sedang menghadapi satu hambatan dan kesulitan yang luar biasa, yang mungkin menyesakkan, yang mungkin saudara anggap ini adalah satu penderitaan. Tapi saudara, yuk hari ini biarkan terang Yesus itu hadir di dalam keluarga kita. Yusuf dan Maria memberikan contoh
bagaimana terang itu ada di dalam keluarga mereka. Sekalipun situasinya Yusuf dan Maria juga ada di dalam satu situasi yang sulit, risiko yang berat. Tapi pada waktu mereka mengembrace, mereka menyambut apa yang menjadi rencana Tuhan, terang itu dalam kehidupan keluarga mereka. Di saat itulah Tuhan memberikan jalan bagi keluarga Yusuf dan Maria saat itu. Nah, yang pertama kita bisa belajar dari kehidupan Yusuf dan Maria pada waktu mereka menerima terang itu dalam keluarganya adalah, yang pertama, terang itu memberi arahan. Yusuf mendapat petunjuk. Kalau dari proses kelahiran, setelah Yesus lahir, Yusuf mendapat petunjuk dari malaikat Tuhan untuk mereka pergi ke Mesir. Nah, kalau kita sebagai Yusuf, mungkin kita akan berpikir bagaimana Yusuf menafkahi atau menghidupi keluarga yang masih baru ini saat dia ada di negeri asing, di negeri yang keluar dari Israel pada waktu itu. Mungkin Yusuf sedang berpikir dan bergumul mengenai penghidupannya sehari-hari di sana. Itu bukan situasi yang mudah buat Yusuf. Mungkin dia berpikir keras, dia mencoba mencari cara. Tapi saya percaya Tuhan memelihara keluarga Yusuf dan Maria. Karena ada terang di dalam keluarga ini, yaitu ada Yesus. Amin, saudara. Jadi yang pertama, yuk sama-sama, kalau saudara ada di YouTube, sudah bisa ketik terang memberi arahan. Jadi saat terang itu ada di dalam keluarga kita, maka Tuhan pun akan memberi arahan. Tuhan akan berbicara kepada saudara dan saya di dalam keluarga kita. Tuhan menyediakan segala yang kita perlukan. Amin, saudara. Jadi pada waktu terang itu ada di dalam keluarga kita, Yesus sebagai terang itu ada. Dia akan memberikan arahan. Dan Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Karena ada rencana Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan pribadi setiap kita. Bagian kita bagaimana? Bagian kita itu adalah kita harus tetap dan terus taat, setia, melakukan tanggung jawab kita untuk kita hidup di dalam terang. Sekalipun menghadapi kesulitan, dan kelihatannya nggak seperti yang kita bayangkan di awalnya. Sudah, mungkin Yusuf dan Maria saat dia menerima arahan Tuhan, bagaimana Mesias akan dilahirkan lewat Maria, Yusuf dan Maria mungkin sangat bersuka cita, karena ada rencana Tuhan yang luar biasa. Tapi pada waktu mereka sedang menghadapi berbagai kesulitan, saudara, mungkin secara manusia, Yusuf dan Maria juga bertanya-tanya, kenapa rencana Tuhan yang luar biasa harus melalui kesulitan-kesulitan dan pergumulan, persoalan yang terjadi. Saya percaya, saudara, tidak ada keluarga yang sempurna di dunia ini. Sekalipun keluarga orang yang paling baik di dunia ini, tetap ada persoalannya sendiri-sendiri, saudara. Jadi, yuk saudara, jangan berkecil hati. Mungkin sudah berkata, ya keluarga saya kan beda dengan keluarga si itu. Keluarga saya kan berbeda dengan keluarga yang lain, dengan keluarga saudara saya yang lain. Saudara, ingatlah baik-baik. Tidak ada keluarga yang sempurna di dunia ini. Tapi bagian kita adalah, yuk sama-sama kita ada di dalam terang itu, dan terang itu menerangi keluarga kita, dan tanggung jawab kita adalah kita taat dan setia dengan setiap arahan Tuhan. Dan pada waktu kita menghadapi kesulitan sekalipun, Tuhan akan memberikan jalan-jalannya buat setiap kita. Oleh karena itu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah, yuk setiap keluarga tetap bersatu, memiliki komitmen untuk tetap saling mengasihi.
Saudara, mengasihi itu bukan perasaan. Mengasihi itu bukan seperti orang merasa jatuh cinta. Tapi mengasihi itu adalah satu keputusan, tindakan, komitmen. Jadi kalau saudara kita ada di dalam keluarga, sebagai suami, istri, apapun persoalan, apapun pertengkarannya, jangan biarkan persoalan itu memecah keluarga kita. Jangan biarkan persoalan itu membuat retak di dalam hubungan suami dan istri. Yuk sama-sama kita tetap bersatu, memiliki komitmen untuk saling mengasihi. Saudara, kalau Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, pada waktu kita mengucapkan janji nikah, ya, janji nikah itu adalah sebuah komitmen yang kita harus kerjakan dalam kehidupan sebagai suami dan istri. Ingat-ingat kembali komitmen kita, bagaimana kita mau menerima suami dan istri kita sebagai satu pribadi yang disatukan oleh Tuhan. Hari ini, persoalan apapun, jangan membuat keluarga kita terpecah. Jangan membuat keluarga kita bertengkar, berlarut-larut, dan saling membenci. Tapi biarlah hari ini, ingat saudara, tetap bersatu, mengasihi dengan satu komitmen. Bukan dengan perasaan kita, tapi ada satu keputusan yang kita lakukan. Jadi, kalau suami dan istri rukun, sehati, maka suami istri yang bersatu, berkat-berkat itu akan tercurah dalam keluarga. Dan anak-anak kita itu akan merasakan dan mengalami berkat tersebut. Jadi, Bapak Ibu, saudara yang ada di dalam keluarga, pada waktu keluarga bersatu, suami istri sehati, suami istri saling mengasihi, rukun, maka berkat dari Tuhan itu akan turun dalam setiap keluarga. Berkat itu nggak cuma dirasakan oleh pasangan suami dan istri, tapi berkat itu juga dirasakan oleh anak-anak. Dan mereka akan mengalami berkat itu dan mereka bisa melihat betapa Tuhan mengasihi keluarga mereka, mengasihi ayah dan ibu mereka. Yuk kita lihat satu berkat Tuhan di dalam Mazmur 133. Mazmur 133. Di sana Daud pemazmur menuliskan tentang berkat kesatuan. Bisa dibacakan Mazmur 133. Mazmur 133. Persaudaraan yang rukun. Ayat yang pertama, nyanyian Syiar Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Saudara, Daud menuliskan pada waktu semua rukun bersehati, maka ada urapan minyak seperti minyak urapan untuk Harun mengalir dari leher jubah turun. Jadi saudara, kita bisa merasakan pada waktu kita keluarga bersatu, bersehati dan rukun bersama-sama, maka ada berkat rohani yang turun dalam keluarga kita. Berkat itu menyeluruh dari atas sampai ke bawah. Berkat itu bisa dirasakan semuanya. Saudara, itu salah satu berkatnya. Kemudian ada embun seperti embun dari gunung Hermon. Embun ini bicara tentang hadirat Tuhan. Embun ini bicara tentang satu kesejukan. Embun ini bicara tentang rasa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dan dikatakan berkat kehidupan tercurah atas kita selama-lamanya. Saudara,
Lihat, perhatikan, kalau keluarga bersatu, ayo momen Natal ini kita kembali. Kalau ada keluarga yang mungkin saat ini sedang dalam ketegangan, keluarga sedang dalam perpecahan, yuk sama-sama kita berdamai kembali, kita bersatu. Ingat saudara, pakailah momen ini sebagai Tuhan Yesus hadir di tengah kita, menyatukan kembali. Lalu tanggung jawab kita selain kita bersatu, kita juga berkomitmen membangun kembali kehidupan mesbah doa di dalam keluarga. Kalau kita mulai terus membangun mesbah dan berdoa bersama dengan keluarga, maka keluarga kita akan mengalami, akan terus dibangun. Mereka akan mengalami satu hal, kebenaran yang dibangun dalam kehidupan mereka, dan Tuhan mengarahkan setiap orang di dalam keluarga, setiap anggota keluarga diarahkan Tuhan untuk mengenapi rencana Tuhan. Saudara, mungkin saudara bilang, Pak, saya mesbah doanya bolong-bolong nih, Pak. Tidak apa-apa, saudara. Yuk, mulai sekarang. Kita mulai berkomitmen kembali. Lakukan mesbah doa di dalam keluarga kita. Jangan karena kita sudah bolong-bolong, udah nggak rajin lagi, jangan kita padam semangat kita untuk membangun mesbah doa di dalam keluarga kita. Mari kita terus bangun itu. Sehingga terang itu hadir di dalam keluarga kita. Terang itu yang akan memberikan arahan. Lalu yang kedua, terang memberikan harapan. Kalau tadi terang memberi arahan, yang kedua adalah terang memberi harapan. Sebagai keluarga yang dipimpin oleh terang Kristus, mari kita melihat ke masa depan dengan penuh harapan. Tapi Pak, hari-hari ini situasinya tidak menentu. Banyak perang di sana-sini. Apakah ini akhir dari dunia? Ya. Mungkin saudara berkata seperti itu, mungkin saudara berpikir seperti itu. Ya. Belum lagi kondisi yang sedang panas, menghangat politik di Indonesia ini. Ya. Bisnis saya jadi terdampak, Pak. Pekerjaan saya terdampak. Ya. Yuk sama-sama. Apapun yang menjadi keadaan di luar, jangan biarkan itu mempengaruhi terang yang ada di dalam kehidupan kita. Biarlah terang itu memberikan kepada kita satu harapan. Karena kita percaya saat Yesus hadir, terang hadir dalam keluarga kita. Terang itu akan memberikan arahan dan terang itu akan memberikan harapan. Sekalipun situasi di luar sepertinya nampaknya tidak menguntungkan buat kita. Seperti Yusuf dan Maria. Dia melakukan perjalanan dari Bethlehem ke Mesir. Bukanlah sebuah perjalanan yang mudah buat mereka. Apalagi pada waktu itu transportasi tidak seperti sekarang. Mereka harus melalui dengan perjalanan yang cukup jauh dan mungkin berbahaya juga di dalam perjalanan mereka. Karena mereka membawa apa, saudara? Karena mereka membawa persembahan-persembahan dari orang Majus. Ada emas, ada kemenyan, ada mur dibawa mereka menuju ke Mesir. Tapi saya percaya, pada waktu mereka melakukan hal itu sesuai dengan arahan Tuhan, maka Tuhan pun akan melindungi mereka di dalam setiap perjalanan mereka. Tuhan akan menyertai, bahkan Tuhan menyediakan apa yang mereka perlukan, karena mereka berjalan sesuai dengan arahan Tuhan. Dan itu yang memberikan harapan kepada mereka, sehingga mereka tidak ragu dengan keadaan masa depan mereka. Hari ini, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, mengikuti arahan Tuhan, kita berkomitmen, bersatu dengan keluarga kita, membangun kehidupan rohani buat keluarga kita. Saudara, saya percaya, kesulitan apapun, keadaan di luar sana, tidak akan mempengaruhi rencana Tuhan yang sudah kita terima dan arahan Tuhan yang kita sudah percayai, dan janji Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi yang kedua, terang memberi harapan. Saudara bisa ketik, terang memberi harapan. Jadi biarlah terang itu saat kita bersatu dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan, maka terang Kristus, terang itu akan bersinar di dalam keluarga kita.
Dan terang itu yang akan menjadi guide, menjadi pemandu yang menolong kita di dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Jadi saudara jangan takut karena ada terang Tuhan yang akan menuntun saudara, menuntun keluarga saudara, menuntun setiap kehidupan pribadi kita, baik waktu kita berbisnis, waktu kita sekolah, waktu kita ada di rumah, waktu kita ada di dalam komunitas, Tuhan akan menuntun itu. Dan harapan itu akan memberikan kita keberanian untuk menghadapi setiap tantangan, dan kita bisa melihat rencana Tuhan yang indah buat setiap keluarga kita. Mungkin saudara sedang bergumul melihat masa depan anak saudara. Boleh nggak sih Pak kita mikirin masa depan anak-anak kita? Boleh. Ya. Tapi jangan overthinking kalau kita memikirkan masa depan anak-anak kita. Boleh kita merencanakan masa depan mereka. Tugas kita sebagai orang tua, kita mendoakan anak kita. Kita berdiskusi dengan mereka. Apa yang menjadi rencana Tuhan dan apa yang menjadi karunia buat mereka. Sehingga mereka bisa berjalan bersama dengan Tuhan, menggenapi tujuan dan rencana Tuhan buat hidupnya. Tapi jangan sampai kita menjadi overthinking dan kita berpikir dipenuhi dengan kekhawatiran akan masa depan anak-anak kita. Kita percayakan kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara punya harapan di dalam Kristus, itu yang membuat kita berani menghadapi tantangan. Hari-hari ini, tantangan zaman ini nggak mudah, nggak semakin mudah, tapi akan semakin sulit. Tapi saya percaya Tuhan berikan harapan kita satu keberanian buat kita melihat rencana Tuhan ke depan. Rencana Tuhan yang indah buat setiap keluarga kita. Mari kita baca di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-11. Tuhan selalu memberikan harapan buat masa depan kita. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Oke, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Oke, ya. Saudara, di dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11 ini, Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan dalam kehidupan kita semua. Dia memiliki rancangan-rancangan. Jadi Tuhan memiliki rencana itu untuk apa? Untuk membawa damai sejahtera. Bukan satu hal yang mencelakakan kehidupan kita anak-anaknya. Jadi Tuhan ingin memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Dan saya percaya kalau Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka Tuhan itu yang akan memberikan harapan kepada setiap kita. Itu yang menjadi kekuatan buat kita melangkah dan berani menghadapi situasi, kondisi, tantangan yang ada di sekeliling kita. Katakan amin. Nah, yang ketiga, terang menerangi sekelilingnya. Saudara, kalau ada terang di dalam keluarga kita, ada Yesus dalam kehidupan kita, Tuhan akan berikan arahan buat kita semua. Tuhan akan berikan harapan buat kita semua. Tapi ada satu hal lagi. Terang itu menerangi sekelilingnya. Jadi saudara, lewat Natal yang kita rayakan, di momen-momen ini, adalah satu hal yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Satu panggilan Tuhan buat kehidupan kita semua, yaitu agar kita menjadi terang yang menerangi sekeliling kita semua. Jadi hari ini kalau keluarga kita bersatu, kita kembali
ada dalam sebuah kesatuan, rukun, bersama-sama, bersehati, dan itu memberikan harapan buat keluarga kita. Kita membangun kehidupan mesbah keluarga kita. Ingat saudara, terang itu bukan hanya untuk keluarga kita saja, tapi Tuhan juga memanggil kita untuk kita menjadi terang buat sekeliling kita yang gelap. Hari-hari ini, seperti Yesaya tadi katakan, kegelapan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Biarlah hari ini kegelapan itu kita bisa meneranginya. Kalau dunia hari ini mengalami ketidakpastian, dunia mengalami satu hal yang tidak memiliki arahan, ayo saudara, jadikan terang dalam kehidupan kita menjadi terang bagi mereka yang ada di dalam kegelapan. Amin saudara. Jadi hari ini yang ketiga, biar saudara bisa chat lagi, ketik lagi. Terang menerangi sekelilingnya. Tuhan memanggil kita dari gelap masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Untuk supaya kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Tuhan ingin supaya keluarga kita, lewat kehidupan kita semua, itu bisa menjadi sebuah contoh, bisa menjadi sebuah berkat, dampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Kalau ada, saudara ada di dalam care cell, di dalam kelompok sel, sudah bisa menjadi berkat bagi teman-teman di dalam kelompok sel, bagi keluarga-keluarga yang lain yang ada di dalam kelompok sel saudara. Saudara bisa jadi kesaksian buat mereka. Sehingga pada waktu kita berada di manapun kita ditempatkan hari-hari ini, Tuhan itu bisa dipermuliakan lewat kehidupan kita semua. Dan Tuhan ingin orang yang melihat terang dalam kehidupan kita, mereka juga percaya dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Sehingga saudara, lewat hidup kita bisa menjadi dampak, kita bisa menjadi berkat, sehingga orang lain bisa mengenal nama Tuhan Yesus dalam kehidupan kita semua. Nah saudara, apa yang kita renungkan hari-hari ini, di momen Natal ini, yuk sama-sama biarlah terang keluargaku itu bersinar lewat setiap kita dan menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kita. Dunia sangat memerlukan terang yang ada dalam kehidupan keluarga kita semua. Hari ini, terang memberikan arahan, terang memberi harapan, dan terang menerangi sekelilingnya. Yuk sama-sama saudara, kita ambil satu komitmen. Kalau ada keluarga, kita berkumpul bersama-sama, kita bisa bergandeng tangan, berdoa, dan yuk sama-sama kita satukan hati, biarlah dalam keluarga kita, terang itu bisa menjadi sinar yang menerangi keadaan sekeliling kita semuanya. Kami percaya Tuhan, lewat Natal, di saat-saat ini, kami belajar di dalam setiap keluarga kami, bahwa ada terang Kristus yang hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah hari ini kami disadarkan, kami tahu bahwa terang itu akan memberi arahan buat kami. Terang itu memberi harapan buat kami. Dan lewat terang itu, kami bisa menjadi terang bagi sekeliling kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami mau menanggapi setiap kebenaran-Mu hari ini, biar kami boleh menjadi harapan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Haleluya. Terima kasih. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku.
pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam harapan kami, Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam. Ku percaya Tuhan, ku percaya ku aman dalam. Ku percaya Yesus, ku percaya ku aman dalam-Mu. Kami percaya harapan kami gak pernah sirna. Rancangan Tuhan gak pernah gagal dalam kehidupan kami. Tapi rencana Tuhan akan berjalan nyata dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, tuntun kami, arahkan kami. Kami mau rela dibentuk Tuhan. Kami rela untuk kami menjadi alat Tuhan. Seperti Yusuf dan Maria, kami boleh mengenapi rencana-rencana Tuhan. Karena terang Kristus itu harus nyata di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati setiap kami semua, keluarga-keluarga yang ada. Tuhan Yesus memberkati setiap pergumulan-pergumulan dari pokok-pokok doa dari umat-Mu. Kami berdoa Tuhan, buat mereka yang sakit hari-hari ini. Tuhan, mereka memerlukan kesembuhan, mereka memerlukan jamahan, mereka memerlukan pemulihan dari-Mu ya Tuhan. Setiap kelemahan tubuh, apapun juga sakit penyakit yang dapat disebutkan,
Hanya nama Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang mengatasi setiap nama penyakit yang ada. Nama yang berkuasa. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan umat-Mu ya Tuhan. Oh, mulai dari sakit yang ada di kepala, di bagian badan, anggota tubuh yang lain, setiap organ-organ di dalam, sel-sel, syaraf-syaraf dan otot-otot yang ada. Kami percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Tuhan Yesus sanggup memulihkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kesembuhan-Mu hari ini. Mengalir kesembuhan-Mu. Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Firman-Mu memulihkan Tuhan. Firman-Mu Engkau sampaikan kepada umat-Mu. Dan mereka Kau sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap pergumulan baik di dalam pekerjaan, dalam bisnis dan usaha dari umat-Mu ya Tuhan. Kau memberkati mereka. Oh Tuhan, Kau menjagai dalam setiap mereka bekerja, melakukan perjanjian, melakukan transaksi. Tuhan Yesus, Engkau melindungi dan menjagai mereka. Karena rencana Tuhan harus nyata dalam kehidupan mereka. Rencana Tuhan tidak boleh gagal dalam kehidupan umat-Mu. Kami percaya dalam setiap bisnis, usaha, Kau tuntun mereka untuk memberikan keberanian untuk mereka melangkah. Sekalipun ada tantangan, risiko yang mereka hadapi, tapi mereka mau Tuhan, terang Tuhan itu bersinar di dalam usaha bisnis mereka, di marketplace di mana mereka ada, baik di pemerintahan, baik sebagai di dunia pendidikan, di pilar-pilar yang ada. Kami percaya umat-Mu di situ jadi terang Tuhan. Umat-Mu di situ Engkau berkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga anak-anak kami, mereka yang bersekolah, mereka yang berkuliah, mereka yang bekerja, mereka yang ada di luar kota, di luar negeri. Kami menyerahkan kehidupan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Engkau sendiri yang menuntun mereka, Engkau sendiri yang menyatakan rancangan-Mu dalam kehidupan setiap anak-anak kami. Kau sendiri yang memberikan masa depan yang gemilang, masa depan yang cerah buat setiap mereka, sehingga anak-anak kami boleh melihat rencana Tuhan yang nyata terjadi dalam kehidupan mereka. Tuntun mereka Tuhan, lindungi mereka, jagai setiap anak-anak kami, sehingga rancangan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar destiny Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan yang lain yang belum disebutkan oleh hamba-Mu di dalam doa ini. Kami percaya, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu yang sempurna. Setiap doa kami, setiap pujian kami, sempurnakan semuanya ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri mesbah doa kami hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk kami terima berkat Tuhan. Mari kita angkat dua tangan kita semuanya. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita semua mulai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Sampai jumpa di mesbah doa berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.